Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novi Ayu Irhami, Irfan Murtirazi, Syarif Hidayatullah, dan saya sendiri Putri Nabila. Di sini kami akan memaparkan perancangan sistem aplikasi Book Location pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri. UPT Perpustakaan UIN Araniri saat ini hanya menyediakan sebuah website yang dapat melihat informasi tentang ketersediaan buku yang ada pada perpustakaan. Namun, tidak ada keterangan tambahan terkait lokasi buku tersebut disimpan, sehingga mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin mengakses buku tersebut membutuhkan waktu lebih untuk menemukan buku yang diinginkan. Hal ini menjadikan website perpustakaan masih kurang efektif. Begitu pula dengan ruang baca fakultas. Belum adanya media virtualisasi yang menyediakan informasi lokasi buku, perpustakaan, ataupun ruang baca fakultas. Dengan aplikasi ini, mahasiswa dan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang letak atau lokasi buku yang ingin diakses. Dampak sosial yang muncul dengan adanya aplikasi ini yaitu mahasiswa dan masyarakat bisa lebih cepat dan mudah untuk mencari buku yang diinginkan, karena lokasi buku sudah diketahui dari aplikasi ini. Kemudian, yang melatar belakangi munculnya ide Book Location ini yaitu seiring dengan perkembangan era digital, banyak sekali teknologi pada perangkat web dan mobile yang semakin berkembang. Oleh karena itu, para developer bersaing antara satu sama lain untuk menghasilkan berbagai produk digital yang berkualitas. Dengan adanya produk digital ini, tentu saja dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna. Pengguna itu sendiri bukan hanya dari kalangan orang yang ahli dalam bidang teknologi saja, bahkan dari masyarakat umum pun membutuhkannya. Dalam lingkup mahasiswa, salah satu kebutuhan yang sangat penting ialah perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat pengetahuan kompleks bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Perpustakaan menjadi pusat baca utama bagi mahasiswa. Perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang wajib diprioritaskan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan menambah wawasan dalam merealisasikan inovasi-inovasi terbaru. Namun, realitas saat ini yang terjadi di lingkungan universitas, mahasiswa cenderung kurang berminat untuk mencari referensi-referensi secara langsung ke perpustakaan dan memilih mengaksesnya dengan perangkat mobile. Hal ini terjadi pada mahasiswa di lingkungan kampus UIN Araniri Banda Aceh. Salah satu faktor mahasiswa jarang sekali mengunjungi ruang baca fakultas dan perpustakaan UIN dikarenakan mereka tidak tahu letak buku yang ingin dicari, dan apakah buku yang mereka inginkan sudah tersedia atau tidak. Oleh sebab itu, developer akan menghasilkan suatu aplikasi yang dapat menghimpun referensi-referensi buku bacaan dalam satu aplikasi. Sehingga bagi para pengguna dapat lebih mudah dalam mencari buku referensi yang dibutuhkan, serta dapat mengetahui apakah buku tersebut sudah tersedia di ruang baca fakultas dan perpustakaan UIN Araniri. Manfaat dan tujuan Book Location ini yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memudahkan dalam mengakses buku di perpustakaan dan ruang baca fakultas. Manfaat aplikasi Book Location ini nantinya dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mencari lokasi buku pada perpustakaan UIN Araniri dan ruang baca fakultas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi judul proyek dari kelompok kami ini yaitu perancangan sistem aplikasi Book Location pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri. Kemudian deskripsi dan tujuan proyek ini yaitu yang pertama, Book Location merupakan suatu gagasan yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah wadah berbasis virtual untuk menampung data buku yang ada di perpustakaan UIN Araniri dan ruang baca fakultas guna memudahkan mahasiswa dalam mencari dan mengakses buku. Kemudian aplikasi ini dibangun supaya dapat berjalan pada perangkat smartphone, dan aplikasi Book Location ini dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama mahasiswa. Seluruh data yang diinputkan ke dalam aplikasi ini adalah data dari UPT Perpustakaan UIN Araniri dan ruang baca
yang ada di setiap fakultas UIN Araniri. Kemudian proyek book location ini nantinya dapat meminimalisir kesulitan mahasiswa dalam mencari referensi literasi yang dibutuhkan. Kemudian kebutuhan proyek berdasarkan siklus proyek. Di sini ada beberapa tahapan dalam pengerjaan proyek. Yang pertama itu fase inisialisasi. Nah, fase ini menganalisis permasalahan yang terdapat pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri, kemudian mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek perancangan sistem aplikasi book location pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri. Nah, sistem ini dibangun untuk memudahkan mahasiswa mengakses lokasi buku yang terdapat pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri. Kemudian fase perencanaan. Nah, setelah mengetahui permasalahan dan kebutuhan mahasiswa, maka dilakukan perencanaan untuk pembangunan sistem ini. Kemudian fase pelaksanaan. Yang pertama itu penggambaran desain, yaitu membuat desain gambaran sistem yang telah diusulkan secara umum atau secara garis besar. Kemudian pembuatan desain kebutuhan. Di sini keseluruhan secara detail dari pemaparan gambaran desain awal mengenai sistem aplikasi book location pada perpustakaan dan ruang baca UIN Araniri. Kemudian yang terakhir penulisan laporan, yaitu laporan yang berisikan seluruh kegiatan proyek dan dilaksanakan mulai dari penggambaran desain hingga keseluruhan desain secara terperinci dan dibuat dalam bentuk presentasi. Nah, kemudian fase implementasi. Nah, di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama, melakukan percobaan terhadap sistem yang telah dibuat. Kemudian, aplikasi server bekerja secara online yang menampung semua data yang diinputkan oleh admin. Yang ketiga, aplikasi dapat diakses secara online oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian, fase pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini harus rutin dilakukan dalam setiap jangka waktu tertentu guna merawat sistem yang telah dibangun, serta melakukan upgrade dan ataupun update sistem agar terus bisa dikembangkan. Kemudian ruang lingkup proyek. Nah, yang pertama, menganalisis proses yang berkaitan dengan ketersediaan buku dan kebutuhan buku. Yang kedua, melakukan pengecekan data dan laporan yang berkaitan dengan ketersediaan buku, buku yang dibutuhkan, dan jumlah pembaca. Yang ketiga, mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan dan kesediaan dan pembaca buku. Yang keempat, mendesain sistem informasi update buku terbaru yang tersedia. Yang kelima, membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan desain. Dan yang terakhir, penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu dalam proyek book location, di mana proyek book location ini direncanakan rampung dalam waktu 5 bulan, dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022. Untuk kegiatan kerja proyeknya, yang pertama itu adalah tahap analisa dan desain sistem, di mana tahap analisa dan desain sistem ini dirampungkan dalam waktu sebulan, yaitu dalam bulan Desember 2021. Lanjut dengan tahap kedua, itu tahap desain aplikasi, dimulai dalam bulan 12 dan direncanakan rampung dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk tahap ketiga ini programming book location-nya, di mana di sini direncanakan program ini akan siap dalam waktu 3 bulan, yaitu mulai dari bulan 12 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. Yang untuk tahapan berikutnya yaitu tentang testing program, di mana testing program ini direncanakan akan kita lakukan di bulan Februari 2022 beserta dengan tahap instalasi program. Nah, untuk tahap pengujian dan penyempurnaan program kita akan lakukan di bulan Februari juga di 2022. Sedangkan untuk maintenance sendiri untuk aplikasi book location ini akan kita laksanakan di bulan April dan bersamaan dengan tahapan administrasinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen biaya, yaitu estimasi biaya project book location. Di mana di sini ada beberapa item, ada 6 item. Untuk item pertama itu tentang project management. Di mana di project management ini ada project manager, project team member, dan kontraktor, yaitu 10% dari self development dan testingnya. Di mana untuk project management sendiri,
subtotalnya itu 5.500.000, berarti untuk dalam bentuk persen 15,7%. Biaya total yang dibutuhkan untuk di bidang item project management. Selanjutnya untuk di bidang item hardware sendiri, subtotalnya itu 9.200.000, di mana untuk presentasinya itu 26,2% dari total keseluruhan. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang item ketiga, yaitu software, di mana untuk software sendiri subtotalnya itu 9.850.000 dengan presentasi 28,1%. Nah, untuk yang item keempat testing, totalnya itu 1.320.000 dengan presentasi 3,7% dari total keseluruhan. Nah, sedangkan untuk item kelima, training and support ini totalnya itu 4.860.000 dengan presentasi 13,8% dari total keseluruhan. Nah, sedangkan untuk item yang keenam, yaitu maintenance, di sini totalnya itu 4.270.000 dengan presentasi dari jumlah total 12,2%, di mana total keseluruhan dari semua item yang dibutuhkan dalam manajemen biaya proyek relocation yaitu 35 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kualitas sendiri di book location, di mana kondisi kualitas book location ini yaitu seluruh fungsionalitas sistem yang terkoneksi dengan program sudah bisa dijalankan. Gitu. Sedangkan untuk standar kualitasnya sendiri, seluruh fungsionalitas sistem yang terkoneksi dalam program ini saat dijalankan tidak ada kendala, tidak ada error. Untuk kinerja sistem sendiri, dia tuh harus memiliki waktu aktif sistem, waktu respon sistem, dan data hasil migrasi dari sistem. Untuk standar kualitas sendiri, di mana waktu aktif itu tidak kurang dari 99%, waktu responnya tuh bagus, dan akurasi datanya itu 100%. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen risiko, di mana di manajemen risiko ini ada pembagian subnya yaitu input, analisa penilaian risiko, dan outputnya. Kita akan pertama ke input dulu. Baik, saya Irfan Mutirazi akan menjelaskan tentang tim proyek. Nah, dalam pengerjaan sebuah proyek dibutuhkan sebuah tim yang baik sehingga proses pengerjaan dapat berjalan dengan baik karena diisi oleh tenaga ahli yang menguasai bidang-bidang masing-masing. Dalam kegiatan proyek, teknologi informasi yang bersumber dari berbagai permintaan pembuatan perangkat lunak akan membutuhkan tim yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Siapa saja yang berperan di dalam proyek teknologi informasi dan apa saja peran dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada project manager. Nah, seperti kita ketahui, project manager itu adalah orang yang akan menentukan arah dalam pengerjaan proyek teknologi informasi. Nah, jadi seorang project manager itu dia akan mengatur proses negosiasi infrastruktur dan timeline pengerjaan proyek. Artinya memiliki pengetahuan yang sama dengan rekan-rekan di dalam tim. Minimal project manager pernah melakukan programming. Hal ini untuk dapat mengukur kemampuan anggota timnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua di sini ada sistem analis. Nah, sistem analis ini adalah personil yang melakukan analisis keseluruhan sistem dan bisnis proses. Nah, bisnis proses yang diinginkan, klien harus mendapatkan garis besar dan detailnya, kemudian dilakukan validasi kepada klien dan diterjemah ke dalam sebuah diagram. Diagram yang dibentuk dapat berupa flowchart, data flow diagram atau DFD, atau Unified Model Language atau UML. Juga dilakukan analisis terhadap kebutuhan database dan dituangkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, dibutuhkan juga analisis untuk kebutuhan networking dan infrastruktur yang dilakukan bersama network engineer dan engineer. Tugas utama adalah mendokumentasikan dengan baik agar dapat dipergunakan oleh programmer. Peran sistem analis sangat dibutuhkan agar programmer tidak melakukan berdasarkan analisa sendiri. Jika programmer melakukan analisa sendiri, maka akan
mempengaruhi flow aplikasi atau sistem terjadinya tidak semestinya. Kemudian ada UI atau UX designer. Nah, UI itu personil yang berperan untuk membuat pengguna merasa nyaman dan betah dalam menggunakan aplikasi yang dirancang. UI designer menunjukkan hasil dari rancangan oleh UX designer. Nah, tapi UX ini dia tujuan utamanya membuat user dapat menyelesaikan kebutuhan saat menggunakan aplikasi. Nah, jadi pada UI ini dia menunjukkan hasil dari si rancangan dari si UX tadi, sehingga menjadikan wireframe atau rancangan kasar berupa layout yang akan dikerjakan oleh front end designer. Front end designer akan membuat berbagai komponen dengan komposisi warna yang berbeda yang akan digunakan oleh aplikasi developer. Kemudian di sini ada mobile apps developer. Nah, mobile apps developer merupakan personil yang dapat membuat aplikasi berbasis Android. Nah, aplikasi yang dibuat harus sepengetahuan oleh UI atau UX designer dan mampu berkomunikasi dengan sistem analis dan web developer. Untuk mendapatkan hasil aplikasi mobile yang baik, maka uji tes aplikasi juga dilakukan oleh quality asuransi. Dan yang terakhir sini ada tester. Nah, di sini divisi ini sebagai penguji untuk menentukan apakah perangkat tersebut dibangun sesuai dengan desain. Juga bisa membantu menemukan kesalahan perangkat lunak seperti error, ngebug maupun kesalahan logika. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bagian dari tim kami. Nah, di sini yang pertama Putri Nabila dia sebagai pemilik proyek dan sebagai bisa si pengujinya. Nah, di sini saya sendiri sebagai manajer proyek dan quality control. Kemudian Novia Ayu Irhami sebagai divisi mobile apps developer dan divisi teknisi. Dan yang terakhir sini sebagai Syarif Hidayatullah sebagai divisi analisis dan UI UX designer. Nah, langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, seiring dengan perkembangan di era teknologi digital, banyak sekali teknologi pada perangkat web dan mobile yang semakin berkembang. Oleh karena itu, para developer bersaing antara satu sama lain untuk menghasilkan berbagai produk digital yang berkualitas. Dengan adanya produk digital ini, tentu saja dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna dan lingkup mahasiswa. Salah satunya kebutuhan yang sangat penting ialah perpustakaan. Perpustakaan menjadi pusat baca utama bagi mahasiswa. Perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang wajib diprioritaskan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas dan menambah wawasan dalam merealisasi inovasi-inovasi terbaru. Oleh sebab itu, developer akan menghasilkan suatu aplikasi yang dapat menghimpun referensi-referensi buku bacaan dari perpustakaan Winara Niri dan ruang baca fakultas dalam suatu aplikasi, sehingga bagi para pengguna dapat lebih mudah dalam mencari buku referensi yang dibutuhkan baik dari perpustakaan Winara Niri maupun dari ruang baca. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami berikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.